Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman bisa membuat list daftar nama dan juga bagaimana mengisi monitoring board untuk new agent dalam 30 hari pertama. Monitoring board new agent ini sangat penting untuk teman-teman isi setiap hari ya. Ini bukan untuk leader, tapi untuk teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa punya gambaran, bisa mengukur bagaimana aktivitas teman-teman. Ya, karena kan kadang kita nggak tahu nih, hari Senin saya ngapain aja ya, Selasa saya ngapain aja ya. Kenapa saya belum sukses? Nah, teman-teman, semua raportnya akan kelihatan di sini. Ini penting banget ya, teman-teman. Dan teman-teman, kalau teman-teman sukses lakukan ini, tentu saja teman-teman bisa duplikasi nantinya ke timnya teman-teman ya. Oke, saya akan mulai dari bagaimana membuat daftar list nama ya. Di bagian bawah dari screen ini teman-teman bisa lihat. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pindahkan saja ya. Boleh teman-teman catat ini di buku agenda, buku tulis ataupun di file Excel teman-teman ya. Tulis di situ nama, kota tempat si calon nasabah berada, nomor handphonenya dia, pekerjaan dia apa, apakah dia single atau married, hubungannya seperti apa, dan di paling kanan teman-teman beri kotak untuk teman-teman nanti contreng ya, apakah sudah call dia dan callnya itu tanggal berapa. Contoh seperti itu. Ya, jadi nama kita isi di situ, pindahkan saja semuanya ya, yang ada di contact list teman-teman di handphone, pindahkan semua, nggak usah dipilih-pilih. Tulis kotanya dia ada di mana, apakah dia tinggal di Jakarta, di Medan, Jayapura, Balikpapan, dimanapun ya teman-teman tulis. Nomor handphonenya dia teman-teman tulis. Pekerjaan teman-teman tulis ya, apakah dia seorang pebisnis, apakah dia karyawan, apakah dia ibu rumah tangga. Kalau teman-teman tidak yakin, kosongin aja ya. Terus kemudian dia statusnya saat ini seperti apa, apakah dia single ataukah dia menikah ya. Kalau teman-teman juga nggak tahu, kosongin saja. Hubungan di situ teman-teman isi ya, apakah dia kakak, orang tua, sepupu, adik, teman kantor, paman, bibi ya, teman sekolah anak, teman kursus anak dan lain sebagainya. Dan kemudian yang di ujung kanan teman-teman nanti contreng apakah sudah call mereka dan tanggal berapa itu di call ya. Nah, dari sini kita bisa untuk setiap hari teman-teman nanti 5 nama tersebut tulis ya di grup coaching ya, siapa saja mereka ya teman-teman. Hubungi mereka ya untuk mulai untuk mengedukasi mereka ya, sehingga dari sini nanti kita akan lihat progresnya seperti apa. Nggak apa-apa kalau misalnya mereka belum bisa dihubungi atau mereka nggak angkat telepon, nggak apa-apa. Nanti dari situ kita akan lihat dari market yang teman-teman punya, berapa persen sih yang bisa dihubungi dan mereka respon ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk monitoring boardnya ya, ini maksudnya setiap aktivitas ini kita kasih poin ya. Misalnya teman-teman tiap hari nih dari Senin sampai dengan hari Minggu ya teman-teman isi ya, itu poinnya. Nah, kemudian setiap aktivitas ini ada poinnya. Jadi kalau teman-teman punya list nama setiap hari ada 5 orang, tulis berarti poinnya 5 ya. Kemudian juga kalau cuma 2 orang ya poinnya cuma 2 gitu. Ini semuanya ada poin-poin yang teman-teman isi, nanti tinggal A-nya atau activity atau aktivitasnya. Jadi kalau di hari Senin yang teman-teman lakukan, teman-teman punya list nama 5 orang ya, tulis berarti di A-nya itu 1 gitu ya. Kemudian teman-teman call atau WA atau atur janji temu dengan misalnya 3 orang ya. Berarti teman-teman di situ tulis di A-nya itu 3 ya. Nah, atau kemudian di hari itu teman-teman berhasil untuk presentasi dengan mereka lewat video call atau lewat Zoom ya, itu nilainya 2. Berapa orang yang berhasil? Contohnya ada 3 orang ya, di activity berarti 3. Ya, nanti tinggal dikalikan aja kolom P dan kolom A. Jadi misalnya punya list nama 5 orang, 5 ya, dikali activity-nya 1 berarti hasilnya 5. Terus kemudian presentasi lewat video call, ada 2 orang berhasil presentasi, berarti 2 dikali 2 itu 4 ya. Kemudian menjelaskan proposal trial closing, hari itu ada 1 orang, 3 kali 1 berarti 3. Ditotalin nanti ke bawah, total poinnya itu berapa. Nah, setiap hari teman-teman minimum kumpulkan 20 poin.
Jadi kalau dalam hari tersebut teman-teman maksudnya punya list namanya itu nggak banyak ya, bagaimana caranya? Itu kita poinnya ditambahkan ke situ gitu loh, atau aktivitasnya ditambah. Ya kalau kurang dari 20, misalnya baru 15, ya teman-teman cari, berarti siapa lagi nih, gue mesti atur janji temu sama dia, gue mesti buat proposal nih sama dia, contoh gitu ya. Jadi teman-teman kumpulkan 20 poin tiap hari. Nah nanti di akhir minggu ya, tiap hari teman-teman fotoin ya, dari Senin ini fotoin, masukin ke grup coaching. Nanti dari situ kita lihat nih, oh berarti aktivitas agent ini di hari Senin dia lakukan ini gitu ya. Nanti hari Selasa apa, Rabu apa. Nanti kita lihat efektivitas teman-teman. Kalau dalam satu minggu teman-teman sudah melakukan banyak call, janji temu, presentasi, tapi belum ada yang ingin dibuatin proposal ya, nanti kita harus perbaiki. Kenapa? Mungkin cara teman-teman menyampaikannya atau saat presentasinya kurang menarik ya kan, atau mungkin marketnya belum tepat saat itu ya kan, skills teman-teman masih kurang. Nanti di situ kita bisa tingkatkan lagi. Makanya ini penting banget ya teman-teman ya. Ya kayak kalau dokter itu dia butuh yang namanya stetoskop ya untuk memeriksa pasien ya, atau dia butuh hasil dari lab ya, hasil dari lab untuk sebelum dia berikan obat gitu loh. Jadi dia tahu nih kenapa nih penyakitnya si pasien ini. Nah ini sama gitu ya. Berdasarkan inilah nanti kita berikan teman-teman pelatihan yang lebih dalam lagi, kita perbaiki apa yang masih kurang ya teman-teman. Nah kemudian tiap hari itu kumpulkan 20 poin. Nah nanti untuk calon nasabah yang mereka setuju untuk dibuatin proposal, teman-teman tulis tuh namanya di situ. Siapa aja yang setuju dibuatin proposal ya. Misalnya dari nama-nama yang dari list itu, si Mira ternyata setuju, Doni setuju ya. Nah dari yang setuju dibuatin proposal, ternyata yang closing hanya 1 orang. Nanti kita teliti lagi, kenapa nih dia proposal setuju tapi dia belum mau closing. Apa memang duitnya belum ada kah? Atau dia masih tidak trust dengan asuransi? Atau apa masalahnya gitu loh. Nah teman-teman kita latih lagi untuk bagaimana caranya menjelaskan dengan baik dan juga untuk handling objection. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini fungsinya ya benar-benar untuk menolong teman-teman loh. Ya, untuk tahu seperti apa kekurangan kita ya, kayak cermin aja ya teman-teman. Kalau kita nggak bercermin sehari itu kan kita nggak tahu di muka kita apa ada jerawat kah, atau muka kita ada kotoran kah, atau sisiran kita sudah rapi, kita kan nggak tahu ya. Cermin menolong kita. Sama ya, monitoring board ini adalah cermin teman-teman, aktivitas teman-teman, gunanya untuk menolong teman-teman sendiri ya. Teman-teman kan maunya melakukan sesuatu ada hasil. Caranya gimana? Caranya untuk terus perbaiki diri. Cerminnya taunya dari mana? Taunya dari ini. Jadi teman-teman wajib isi ini ya, untuk kepentingan teman-teman sendiri ya. Tugas kami sebagai leader adalah menjelaskan apa yang masih kurang dari cerminan ini. Demikian ya teman-teman.